kidnapped. My name is Natasha Kampusch. Cerita dimulai dengan diperlihatkan seorang gadis bernama Natasha yang masih berumur 10 tahun. Dia sedang nongkrong di bar bersama ayah dan teman-teman ayahnya. Karena sudah malam, Natasha meminta ayahnya untuk pulang, namun ayahnya tidak mau dan akhirnya Natasha pulang sendirian. Esok paginya Natasha bangun kesiangan dan telat untuk masuk ke sekolah, ibunya pun kesal dan bertanya apakah ayahnya mengajaknya ke bar lagi, namun saat ditanya sang ibu Natasha berbohong kalau dia tidak pergi ke bar bersama ayahnya semalam. Sang ibu tidak percaya begitu saja, dan untuk kedepannya sang ibu melarangnya untuk bertemu dengan sang ayah lagi. Kedua orang tua Natasha telah bercerai. Natasha kesal karena dilarang bertemu lagi dengan sang ayah. Natasha pun marah sehingga membuat ibunya kesal, sampai membuat sang ibu melempar tangannya ke muka Natasha. Hal tersebut membuat Natasha jengkel dan berangkat ke sekolah tanpa diantar oleh ibunya. Di perjalanan ke sekolah, Natasha sedih mengingat tamparan sang ibu tadi. Dan tak lama kemudian hal yang tidak diinginkan pun terjadi, ketika Natasha melewati jalan di dekat sekolahnya, ada seorang pria dewasa menggunakan mobil minivan dan tiba-tiba mengangkat paksa Natasha dan memasukkannya ke dalam mobilnya. Pria ini adalah Wolfgang yang menculik Natasha. Saat beranjak pergi ada teman Natasha yang melihat kejadian tersebut, namun dia hanya bingung mau berbuat apa dan akhirnya mengabaikan kejadian ini. Ternyata Wolf membawa Natasha ke rumahnya. Dengan kondisi tidak sadar Wolf memasukkan Natasha ke sebuah ruangan kecil yang berada di bawah tanah rumahnya. Terlihat Wolf sudah menyiapkan ruangan itu dengan matang karena ruangan sudah tertata sangat rapi. Natasha akhirnya tersadar, dia bingung dan ketakutan berada di ruangan yang entah ada di mana. Natasha berusaha membuka pintu dan teriak minta tolong, tetapi usaha tersebut tidak menghasilkan apapun. Tak lama kemudian Wolf datang membawakan kasur dan sedikit makanan. Melihat hal itu Natasha langsung sadar bahwa dia akan diculik cukup lama bahkan tidak akan kembali pada kehidupan semula. Wajah Natasha berubah menjadi ketakutan melihat orang asing yang sama sekali tidak dia kenal, tetapi karena dia masih kecil dengan polos dia berkata hanya ingin pulang. Tentu saja Wolf tidak menggubrisnya dan kemudian pergi begitu saja setelah memberikan kasur dan sepiring makanan. Di ruangan kecil tersebut Natasha terus saja berteriak minta tolong karena hanya itulah yang bisa dia lakukan, namun tentu saja usaha itu tidak ada hasilnya, sementara Wolf sendiri sedang santai sambil meminum segelas susu. Kemudian Wolf datang dan membacakan dongeng untuk Natasha. Saat selesai membacakan dongeng tentang asal-usul Princess Wolf pergi dengan sikap cool. Sebelum pergi Natasha memanggilnya kembali dan meminta kecupan selamat malam pada Wolf. Karena ibunya biasa melakukannya sebelum Natasha tidur, Wolf merasa aneh tetapi tetap menuruti keinginan Natasha. Sementara itu di luar sana berita tentang hilangnya Natasha menjadi berita utama di koran, dan bahkan di berita-berita TV dan viral. Keesokan harinya ibu dari Wolf datang berkunjung ke rumahnya. Saat menonton berita hilangnya Natasha di TV, sang ibu berkata pada Wolf penculiknya pasti memanfaatkan anak itu untuk hasrat seksualnya. Lantas Wolf pun menjawab siapa yang tahu mungkin dia sudah gila, tanpa ibunya sadari bahwa pelaku penculikan itu adalah anaknya sendiri. Di hari berikutnya, Wolf datang lagi ke ruang Natasha dan menyuruhnya untuk membilas rambutnya, tapi Natasha meminta agar Wolf mau mengirim sebuah surat untuk diberikan kepada ibunya. Hal itu dilakukan oleh Natasha agar ibunya tidak khawatir dengan kondisi Natasha. Tentu Wolf membohongi Natasha dengan mengatakan hal ini tidak ada gunanya karena ibu Natasha sudah tak memperdulikannya, bahkan ibunya tidak mau membayar biaya tebusan. Hal tersebut sebenarnya tidak dilakukan oleh Wolf, karena niat awal Wolf bukanlah untuk uang namun untuk kesenangannya saja. Keduanya pun saling berdebat dan Natasha menangis karena disakiti oleh Wolf. Setelah itu Wolf pergi dan menutup semua jalan menuju ruangan itu, yang sudah dia rancang agar ruangan tidak dapat ditemukan. Keesokan harinya, saat Wolf tengah bersantai sambil minum kopi bersama ibu dan neneknya, tiba-tiba dua orang polisi datang ke rumahnya.
Ternyata polisi itu tengah melakukan penyelidikan tentang hilangnya Natasha, dan mencurigai mobil van putih milik Wolf karena mobilnya mirip dengan mobil yang dijabarkan oleh teman Natasha. Namun karena Wolf adalah pria gila dengan kemampuan memanipulasi yang ahli, polisi pun tidak menemukan bukti apapun tentang mobil van Wolf sehingga kedua polisi itu pun pergi tanpa menggeledah rumah Wolf terlebih dahulu. Нет, извините, мы на работе, нам нужно ехать. Ну, до свидания, до свидания. Sedangkan Natasha yang termenung sendirian, mengingat kembali kenangan indah bersama orang tuanya saat mereka masih bersama, Natasha sangat merindukan masa-masa itu. Wolf kali ini jadi berpikir akan menghemat waktu dan tak usah bolak-balik ke ruang isolasi. Akhirnya Wolf memasang sebuah alat komunikasi di kamar Natasha yang terhubung langsung ke atas, agar dia dapat berkomunikasi dengan Natasha secara langsung. Berhari-hari kemudian, akhirnya sampai pada hari ke-183, Natasha yang kesepian di ruangan kecil itu sekarang sudah mulai beradaptasi. Dia mencoba bermain sendiri untuk mengatasi rasa jenuhnya. Natasha juga mencari cara untuk keluar dari sana dari mulai mengolesi tangannya dengan krim makanan sehingga berpura-pura seolah tangannya sakit dan harus dibawa ke dokter. Tapi Wolf juga tak bodoh, dia kemudian mengeceknya hingga aksi Natasha ketahuan kalau itu hanyalah akal-akalan Natasha saja. Dan karena upaya pelariannya itu Natasha pun akhirnya terkena hukuman dari Wolf, dia tidak diberi makan dan dapat siksaan dari Wolf. Wolf meninggalkan Natasha sendirian dalam keadaan lapar. Sampai suatu hari Natasha 4 hari tidak diberi makan, mulai kelaparan sambil berkata kalau Natasha akan menuruti segala perintah Wolf dan dia hanya ingin makan. Akan tetapi karena Wolf dasarnya sudah sedikit gila dia hanya terdiam dan sama sekali tidak memperdulikan Natasha yang mulai lemas. Cerita berlanjut ketika 4 tahun sudah lamanya dan Natasha masih berada di ruangan yang sama. Namun sekarang ruangan tersebut sudah diubah menjadi cukup banyak barang. Suatu hari tepatnya hari ke-1695 Natasha mengalami menstruasi pertamanya. Natasha ingin membersihkan darahnya, karena di dalam ruangan itu tidak ada kamar mandi. Wolf mengizinkan Natasha untuk ke kamar mandi di lantai atas, tetapi sebelumnya Wolf membohongi Natasha dengan mengancam Natasha untuk tidak kabur karena setiap pintu rumahnya sudah diberi jebakan bom ucap Wolf. Dan akhirnya, setelah bertahun-tahun lamanya untuk pertama kali Natasha kembali melihat cahaya matahari, dia terlihat terenung dan bingung. Wolf segera membawa Natasha ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya, namun Wolf tetap mengawasi Natasha saat mandi. Setelah itu nenek Wolf berkunjung ke rumahnya lalu Wolf ditanya oleh nenek, apakah kau sudah memiliki pacar, karena sweater yang dia pakai terdapat rambut pirang seorang wanita. Namun Wolf menjawab aku tidak tahu itu rambut siapa, dan hanya karena hal itulah setelah neneknya pulang, Wolf langsung pergi menemui Natasha yang sedang bersantai di kamarnya, kemudian tanpa basa-basi Wolf langsung memangkas rambut Natasha hingga habis. Masuk ke hari 1837, hari itu bertepatan dengan hari Natal, Natasha menghiasi seluruh ruang kecil miliknya dan dia terlihat bahagia, bahkan Wolf memberikan beberapa kado Natal. Di tengah momen bahagia itu Natasha tiba-tiba teringat akan ibunya, dia mengatakan pada Wolf bahwa dia sangat merindukan keluarganya. Mendengar hal tersebut Wolf tiba-tiba naik pitam, kemudian Wolf menjawab keluargamu sudah meninggoy dan akulah satu-satunya keluargamu, akulah yang selalu ada bersamamu, ucap Wolf. Dan karena itu juga Wolf jadi terpikir untuk mengganti nama Natasha, dia mengubah nama Natasha menjadi Vivin, dan baru saat itu setelah sekian lama Wolf menyuruh Natasha memanggilnya Wolfgang. Sementara itu, ibu dan nenek Natasha sendiri terlihat sedih pada momen Natal itu, karena mereka ingat akan anaknya yang sudah bertahun-tahun menghilang, tentunya ibu hanya dapat menangis tanpa tahu harus berbuat apa. Keesokan harinya, Natasha dan Wolf membenahi ruangan atas loteng rumah. Natasha lagi-lagi bertanya pada Wolf sambil sedikit bergurau, apakah pacarmu akan pindah kemari? Hanya karena pertanyaan itu, Wolf marah dan langsung memukulkan palunya ke sebuah karung semen hingga ruang tersebut penuh dengan kepulan debu semen. Malam harinya, Wolf mengizinkan Natasha untuk tidur di kamarnya lantai atas. Akan tetapi untuk sekedar jaga-jaga Wolf tetap mengikat tangan Natasha agar dia tidak bisa kabur.
Di malam selanjutnya Wolf ingin sedikit bersenang-senang, dia pergi ke sebuah pesta yang dimana pada pesta tersebut dia berdansa dengan seorang wanita. Tentu wanita itu telah berhasil membuat Wolf semakin terangsang secara nafsu. Tanpa pikir panjang Wolf pun segera pulang ke rumah. Dan sesampainya di rumah tanpa banyak basa-basi Wolf langsung melampiaskan hasratnya kepada Natasha. Setelah cocok tanam selesai, Natasha mengatakan dia ingin pergi ke taman. Wolf pun menurutinya dan merasa Natasha pantas mendapatkannya. Namun ketika diajak pulang, Natasha menolak dan ingin lebih lama lagi berada di taman. Alhasil dia dibawa pulang secara paksa, lalu dibawa kembali masuk ke ruangan isolasi. Hari-hari berlalu sampai akhirnya sampai di hari ke-2029. Natasha kini sudah diberi kepercayaan oleh Wolf untuk menyiapkan makanan, walaupun perlakuan kasar masih sering dia terima, bahkan Natasha sudah mulai diajak keluar berbelanja kebutuhan rumah. Dan ketika berada di mall pusat perbelanjaan sebenarnya Natasha memiliki kesempatan bagus untuk kabur, akan tetapi keraguan dan ketakutan menyelimuti dirinya, otak dan hatinya terasa berdebar hingga pada ujungnya Natasha tak jadi kabur. Setelah tiba di rumah barulah Natasha menyesali pilihannya untuk tetap bertahan, penyesalan itu membuat Natasha jadi kesal sendiri. Malam harinya mereka kembali tidur bersama, Natasha sempat bertanya pada Wolf kenapa memilih dirinya untuk diculik, dan dari sini barulah diketahui apa motif Wolf untuk menculik Natasha. Wolf pun kemudian menjelaskan dari awal peristiwa sebelum penculikan. Kejadian itu dimulai saat Wolf sedang belanja ke toko ibu Natasha. Di sana Wolf melihat Natasha tersenyum kepadanya. Nah dari senyum Natasha itulah Wolf terngiang-ngiang dan mulai suka kepada Natasha bocah yang masih umur 10 tahun. Dia menyukai senyuman manis Natasha, dari situlah Wolf tergerak hatinya untuk menyiapkan semuanya dengan matang rencana penculikan itu. Mendengar cerita itu, Natasha merasa sudah tidak kuat lagi menghadapi semua kegilaan Wolf, akhirnya Natasha depresi dan mencoba untuk bunuh diri, dengan membakar kertas dalam ruangannya, karena tidak tahan dengan kempulan asap yang ditimbulkan dia memutuskan untuk memadam api tersebut, lalu mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Sadar dengan kepulan asap akan membuat Wolf marah besar, Natasha langsung menyemprotkan pewangi ruangan supaya bau asapnya menghilang. Namun tak berselang lama sayangnya Wolf datang mencium masih ada bau asap di ruangan itu. Wolf tentu marah sejadi-jadinya karena dia tahu Natasha mencoba untuk bunuh diri. Wolf akhirnya memukulinya dan melarang keras Natasha untuk bunuh diri. Beralih ke hari 2847, di hari itu salju turun dan Wolf mengajak Natasha untuk bermain ski bersama. Natasha mencoba menikmati suasana di sana. Selang beberapa waktu Natasha izin untuk pergi ke toilet. Wolf memantau toilet terlebih dahulu dan saat toilet kosong Wolf menyuruh Natasha masuk. Tak lama kemudian ada seorang wanita masuk, dan Natasha pun meminta tolong kepada wanita di sana dan mengatakan siapa dirinya. Namun tiba-tiba pintu toilet terbuka dan ternyata adalah seorang teman dari si wanita tadi. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Wolf langsung mengajak Natasha pulang. Setibanya di rumah Natasha kembali mendapatkan hantaman keras dari Wolf, karena dia berusaha untuk kabur. Kini Natasha sudah genap berusia 18 tahun, pada hari ulang tahunnya itu Wolf memberikan kue untuk Natasha, berupa kue ulang tahun yang cantik dan sebuah dress, bahkan mengajak Natasha berdansa. Keesokan harinya Wolf dan Natasha membersihkan kebun di belakang rumah. Tanpa diduga seorang tetangga tiba-tiba muncul dan melihat keduanya, sontak Wolf langsung mengajak Natasha masuk ke rumah. Sementara tetangganya pun tidak menaruh curiga sama sekali pada Natasha. Natasha lantas lagi-lagi terlihat kesal dengan dirinya sendiri karena di momen langka itu dia tidak berteriak. Beberapa minggu kemudian, Wolf berencana menjual mobil van miliknya karena dia sudah kehabisan uang. Karena berpikir kalau Natasha pasti aman, Wolf mengajak Natasha untuk membersihkan mobilnya. Di saat mereka sedang membersihkan mobil, kali ini Natasha mulai menyusun strategi. Awalnya Natasha melihat pagar yang sedikit terbuka, namun dia lagi-lagi sempat bingung karena Wolf juga ada di sana, dan tiba-tiba telepon Wolf berdering, karena suara vacuum cleaner yang keras Wolf masuk ke dalam rumah untuk mengangkat telepon tersebut. Dan akhirnya Natasha berlari secepat mungkin sampai tiba di sebuah rumah wanita tua. Lalu Natasha meminta tolong pada nenek itu untuk segera menelpon polisi.
Tak selang lama akhirnya polisi datang, Natasha langsung menjelaskan pada polisi siapa dirinya sebenarnya dengan cemas, karena takut Wolf datang dan membunuhnya. Akhirnya Natasha dibawa ke kantor polisi terlebih dahulu untuk tindakan lebih lanjut, di sisi lain Wolfgang yang ketakutan akhirnya bunuh diri, sedangkan Natasha pada hari itu akhirnya berhasil bertemu dengan sang ibu tercinta, yang saat ini sudah bertambah tua. Natasha merasa puas, akhirnya dirinya berhasil memenangkan pertarungan antara dirinya dengan Wolfgang, dan film pun selesai.